Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jailani, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, tahap 4 Prodi Pendidikan Biologi di LPTK Universitas Negeri Semarang. Dengan nomor induk mahasiswa 2598016989. Hari ini saya mengambil video praktik mengajar di MANW Ketangga Suela, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, dengan materi sistem pencernaan pada manusia. Mohon arahan dan masukan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Sebelum kita melanjutkan belajar kita pada hari ini, terlebih dahulu kami minta ketua kelas untuk memimpin doa dengan membaca sholawat Nahdlatul. Ya, mulai berdoa. Siapa yang tidak hadir dalam pelajaran kita kali ini? Ketua kelas, adakah yang tidak hadir? Ada Berapa orang? satu. Satu atas nama siapa? Ingin Doni. Ada keterangannya? Yang ada. Sakit atau izin ada keperluan? Izin. Sakit. Berarti ada satu orang yang tidak masuk. Baik, anak-anakku semuanya, rasa syukur dan bahagia kita hidup dalam suasana merdeka yang diraih oleh lautan darah para pejuang kita
untuk mengenang semua itu kita hidup dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul 17 Agustus tahun 45. Mari kita berdiri dan bernyanyi yang dipimpin oleh salah satu ketua kelompok Marilah kita mulai menyanyikan lagu 17 Agustus 1945. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap sedia membela mantan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Ya, silakan duduk. Anak-anakku semuanya, ketika kita belajar sistem pencernaan, terlebih dahulu kita akan mengingat apa zat makanan dan fungsinya, bagaimana macam-macam makanan itu. Maka timbul pertanyaan dan demi pertanyaan. Pertanyaan itu, kemana perginya makanan dan bagaimana tubuh mengambil nutrisi darinya atau makanan tersebut. Adapun tujuan daripada pembelajaran kita hari ini yang berjudul sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama, tujuannya adalah kita bisa mengidentifikasi organ penyusun sistem pencernaan manusia yang pertama. Yang kedua, tujuannya kita mampu menjelaskan fungsi organ-organ dan pencernaan yang terjadi. Yang ketiga, menghubungkan makanan tertentu dengan enzim yang bekerja mencernanya. Zat makanan itu dibagi menjadi dua. Ada zat makanan makro, ada zat makanan mikro. Zat makanan mikro itu adalah yang sedikit, kalau mikro itu sedikit. Mana dia? Vitamin dan mineral. Sementara zat makanan makro itu meliputi kandungan karbohidrat, lemak, protein, dan air. Jadinya kalau makro itu adalah yang banyak, kalau mikro yang sedikit. Jadi fungsi makanan itu adalah sebagai sumber energi. Nah, ini yang perlu diingat, fungsi makanan adalah sebagai sumber energi. Untuk memperjelasnya, mari kita simak video singkat berikut ini.
tadi kita mereview kembali apa itu sistem pencernaan adalah sekelompok organ ya yang bekerja sama untuk mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Proses ini dimulai dari organ yang pertama. Yang pertama itu adalah mulut. Nah ini. Yang pertama adalah mulut. Jadi makanan itu masuk ke dalam mulut, terjadi gerakan, terjadi proses mekanik dan dibantu oleh enzim-enzim. Ya. Namun perlu saya bertanya sebelum kita lanjut, apa saja yang ada di dalam mulut? Apa saja yang gigi, lidah, air liur, dan enzim. Itu yang ada di dalam mulut. Saya bertanya lagi, berapa macam gigi? 3, 4. Coba. Yang pertama, gigi seri, gigi taring, gigi geraham. Nah, geraham ini ada gigi geraham depan dan ada gigi geraham belakang. Berapa banyak gigi? Ya, gigi seri, gigi taring, gigi geraham. Geraham itu ada geraham depan dan ada geraham belakang. Nah, fungsi-fungsi gigi ini berbeda-beda. Gigi seri fungsinya ini yang di depan itu fungsinya memotong makanan. Kalau gigi taring yang runcing, ya, kalau kalian berdiri di depan kaca, senyum dan sedikit tertawa, kalian akan melihat bentuk gigi-gigi kita. Yang agak runcing itu disebut gigi taring. Fungsinya merobek makanan. Tidak mungkin gigi seri yang di depan disuruh merobek, nanti jatuh. Pasti gigit sak, baru namanya merobek makanan. Baru gigi geraham itu fungsinya menghancurkan makanan. Di sini juga ada peran lidah. Ya, lidah itu mempunyai peranan memutar bolak-balik makanan itu melempar ke kiri dan ke kanan, ya, ke arah gigi geraham untuk proses perburuan atau mengunyah makanan itu. Baru dia makanan itu masuk ke dalam kerongkongan menuju lambung. Berarti sudah berapa ini? Mulut, kerongkongan, lambung. Di kerongkongan, perjalanan daripada makanan itu di kerongkongan itu juga ada gerakan, ya, mendorong sehingga masuk di dalam lambung. Nah, di dalam lambung ini proses kembali, peleburan kembali, karena di dalam mulut kadang-kadang tidak terlalu hancur makanan itu, artinya tidak begitu lama kalian mengunyah. Sementara kadang-kadang kan ada yang makannya cepat, ada makannya terlambat. Yang sesungguhnya harus betul-betul dikunyah lembut oleh geraham ini baru masuk ke kerongkongan. Tapi kadang-kadang ada juga yang makan cepat, jadi belum begitu halus sudah masuk ke kerongkongan menuju lambung, sehingga dalam lambung itu terjadi proses peleburan kembali, terjadi gerakan peristaltik meremas-remas di dalam lambung dengan bantuan enzim. Makanan itu betul-betul halus kayak bubur di dalam lambung, barulah diserap oleh
lalu khusus harus mengambil atau menyerap nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Setelah diserap nutrisi itu, lalu sisanya akan masuk dalam usus besar. Nah, di sini usus besar agak lama. Apa yang diserap di sana? Air, ya. Kalau sudah semua makanan diserap yang dibutuhkan oleh tubuh kita, biasanya di usus besar itu prosesnya agak lama dia di dalam usus besar sebelum dia keluar melalui rektum terus ke anus, ya. Keluarlah sisa-sisa daripada makanan itu berupa pises atau kotoran, ya, yang khas warnanya itu kuning. Baik anak-anakku semuanya, untuk memperjelas pemahaman kita tentang sistem pencernaan ini, saya akan membagi kelompok-kelompok dan kalian akan berdiskusi, ya. Kalian akan menjawab soal-soal dalam lembar kerja siswa yang nanti saya akan berikan kalian. Dalam diskusinya, kalian akan memilih memasangkan dan apa hasil dari pasangan yang kalian pilih. Baik anak-anakku semuanya, sebelum nanti lembar kerja yang kalian kumpulkan, kita akan lanjut dengan presentasi kelompok. Nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 akan membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang siswa memiliki diare setelah makan makanan yang tidak bersih.
kelompok 3. Ya, kelompok 3, kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi yang kami kerjakan. Apa yang terjadi jika enzim tidak bekerja? Yang terjadi akan menyebabkan gangguan metabolisme. Metabolisme proses ketika tubuh mengunyah makanan, mengolah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi energi. Bagaimana tubuh menerima mencerna makanan berlemak? Lemak yang terdapat dalam makanan diuraikan menjadi kolesterol dari resida, fosfolipida dan asam lemak bebas pada saat dicerna dalam usus. Keempat unsur lemak ini akan diserap dari usus masuk ke dalam darah. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, anak-anak semuanya, kita kasih aplaus terhadap perwakilan dari tiap-tiap kelompok yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kita kasih aplaus. Anak-anakku semuanya, pada pembelajaran hari ini Bapak melihat kalian sudah aktif dan mampu memahami bagaimana makanan dicerna oleh tubuh. Mulai dari peran organ sampai enzim yang bekerja. Kalian juga sudah bisa menghubungkan materi ini dengan kebiasaan makan sehari-hari. Beberapa hal masih perlu kita perkuat bersama dan itu akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita dalam sistem pencernaan manusia yang bekerja secara berurutan dan saling berkaitan. Setiap organ dan enzim memiliki fungsi penting agar makanan bisa diubah menjadi zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Karena itu penting bagi kita untuk menjaga pola makan, kebersihan makanan, dan gaya hidup sehat agar sistem pencernaan tetap berfungsi dengan baik. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita, sistem pencernaan manusia bekerja secara berurutan dan saling berkaitan. Setiap organ dan enzim memiliki fungsi penting agar makanan bisa diubah menjadi zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Karena itu, penting bagi kita untuk menjaga pola makan, kebersihan makanan, dan gaya hidup sehat agar sistem pencernaan tetap berfungsi dengan baik. Ya baik, anak-anakku semuanya, untuk pembelajaran kita sistem pencernaan kita cukupkan sampai di sini. Namun perlu saya ingatkan untuk pertemuan berikutnya kita akan berbicara masalah sistem ekskresi. Ya. Nanti anak-anakku boleh terlebih dahulu baca buku-buku tentang itu atau bisa browsing di internet ya untuk belajar dulu, dan nanti apa yang kalian rasa agak sulit nanti kita bawa dalam diskusi pada pelajaran kita yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum.